Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel King Ramli. Pada kesempatan kali ini adalah tutorial instalasi Sister. Di sini kami akan mencoba mempraktikkan langsung cara instalasi Sister beserta trik mempercepat proses instalasinya. Sebelum lanjut, untuk mengingatkan bagi yang belum, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mensupport channel ini menghadirkan konten berkualitas. Kali ini adalah video kedua dari 4 video yang direncanakan. Di video ini, kami menggunakan aplikasi VirtualBox dan Master Sister terbaru saat video ini dibuat. Detail dan link downloadnya ada di deskripsi video. Untuk memulai, silakan ekstrak file Master Sister menggunakan aplikasi WinRAR. Klik kanan, lalu pilih WinRAR, lalu pilih Extract Here. Tunggu prosesnya, kira-kira sekitar 2-10 menit tergantung spesifikasi komputer Anda. Setelah selesai, silakan menuju desktop untuk membuka aplikasi VirtualBox. Cara instalasinya ada di video pertama. Setelah VirtualBox terbuka, silakan klik tombol Add untuk menambahkan aplikasi Sister ke dalam VirtualBox. Silakan cari lokasi Master Sister yang baru saja diekstrak tadi. Di dalam folder tadi, silakan pilih Sister Restart Dicty, lalu klik Open. Setelah berhasil di-add, selanjutnya adalah melakukan settingan dasar agar Sister nantinya mudah dioperasikan tanpa gangguan yang berarti. Pertama, silakan klik tombol setting. Yang pertama settingannya adalah setting sistem. Untuk defaultnya menggunakan 2 GB. Jika RAM komputer Anda mencukupi, Anda bisa naikkan menjadi 4 GB. Walaupun RAM Anda cukup besar, harap pastikan jangan mengambil terlalu banyak RAM karena bisa mempengaruhi kinerja Windows Anda. Untuk bootnya menggunakan hard disk. Selainnya di-uncheck saja dan dinaikkan biar lebih mudah. Chipset biarkan, pointing device-nya pilih PS2 mouse. Untuk extended fitur, silakan checklist enable I/O, kemudian hardware clone in UTC time agar jamnya stabil. Kemudian untuk prosesor, extended fiturnya di-uncheck semua, sisanya biarkan. Lalu di bagian akselerasinya, pilih KVM. Lalu checklist enable nested paging. Selanjutnya di bagian display, untuk video memori setting maksimal, sisanya biarkan. Kemudian monitor count biarkan, scale juga biarkan. Graphic controller pilih VBox SVGA. Lalu acceleration biarkan uncheck. Kemudian di bagian storage biarkan apa adanya. Kemudian di bagian network, pastikan adaptor 1 posisi checklist di enable. Attach-nya bisa pilih net, bridge, dan net network, tergantung settingan internet server Anda. Di sini kami menggunakan bridge adapter. Untuk pilihan name-nya tergantung ketersediaan sambungan internet Anda. Di kami kebetulan tersedia 2 sambungan. Pertama, jaringan Ethernet untuk kabel, dan yang kedua tab Windows untuk VPN. Di sini kami menggunakan jaringan Ethernet karena langsung menggunakan kabel modem. Untuk adaptor 2 juga pastikan posisi checklist di enable. Kemudian attach-nya pilih host only adapter. Untuk name-nya menggunakan VirtualBox. Kemudian biarkan adaptor 3 dan 4 di posisi uncheck. Jika sudah selesai, silakan klik OK. Maka Sister siap dijalankan. Untuk memulai, silakan klik tombol Start, kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, silakan login menggunakan username dan password default dari Sister, yaitu untuk username-nya admin/sister, passwordnya sama admin/sister 123. Setelah masuk, silakan masukkan perintah ifconfig. Perintah ini untuk melihat IP dari Sister. Kemudian tekan Enter, maka tersedia beberapa IP.
Yang pertama adalah IP sister untuk jaringan keluar. Yang kedua ini adalah IP sister untuk jaringan LAN. Yang terakhir ini IP lokal. Untuk mengakses sister, karena menggunakan modem langsung, kita langsung menggunakan IP pertama. Sampai di sini, maka proses instalasi sister sudah selesai. Selanjutnya adalah proses pemasangan data kampus kita ke dalam aplikasi sister. Untuk memudahkan, kita minimize dulu, lalu kita buka browser untuk mengaksesnya menggunakan IP yang pertama. Maka tampil halaman untuk memasukkan data mail server. Data yang diisi di sini sama sekali tidak mempengaruhi proses pemasangan data kampus kita. Data isian ini berfungsi sebagai mail server saat ada user yang register atau menggunakan fasilitas lupa password. Dan data ini bisa disetting kemudian setelah instalasi data kampus kita selesai dipasang. Dalam tutorial ini, kami menggunakan mail server dari Google, yaitu Gmail. Isikan sembarang dulu, nanti bisa diperbaiki. Setelah selesai, klik simpan. Akan tampil halaman untuk memasukkan kode registrasi beserta username dan password akun admin PT. Untuk kode registrasi diambil di halaman Predikti Admin. Silakan buka tab baru lalu akses Predikti Admin. Silakan login seperti biasa dan pilih peran sebagai admin PT. Karena menunya tidak tampil semua, coba kita kecilkan dulu view-nya. Nah, muncul menu pelaporan. Di menu pelaporan, silakan pilih menu General Preview. Di sini tersedia dua tombol utama. Untuk yang tombol kiri adalah tombol update kode. Tombol ini untuk update kode registrasi. Update kode ini bisa menyebabkan proses instalasi data kampus Anda gagal. Begitu juga sinkronisasi sister tidak bisa dilakukan selama sepekan ke depan. Termasuk di dalamnya akan mempengaruhi sinkronisasi dari aplikasi feeder. Jadi, jangan sekali-sekali update kode kecuali ada kebutuhan mendesak. Update kode ini dimaksudkan untuk memutus koneksi data ke Predikti. Sangat penting diupdate saat pergantian admin untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh admin sebelumnya. Jadi pastikan begitu ganti admin PT, langsung ganti password admin dan update kode. Tombol kedua berfungsi untuk generate profil, yaitu membuat profil baru untuk instalasi ulang feeder. Karena kita hanya butuh kode registrasi, langsung ambil kodenya. Kemudian kita pastikan di bagian data registrasi, kemudian masukkan username dan password admin PT, lalu klik tombol register. Sambil menunggu proses pengecekan data dari server, Anda bisa membuka jendela baru untuk persiapan login ke sister. Proses pengecekan data ini kira-kira membutuhkan waktu 15-30 menit, tergantung kecepatan internet Anda. Setelah selesai pengecekan nanti, dan data mulai ditarik atau proses sudah berjalan sekitar 12%, Anda sebenarnya bisa login menggunakan sister dan bisa langsung proses pemasangan data kampus menggunakan sistem sinkron. Sistem ini jauh lebih cepat daripada pemasangan normal. Jika sudah 12%, silakan akses sister menggunakan IP sister, lalu login ke sister. Silakan maximize untuk menampilkan semua menu. Lalu klik menu pengaturan, lalu klik menu sinkronisasi. Lalu kita minimize kembali. Di sini, proses penarikan data normal langsung dihentikan oleh sistem. Dan Anda bisa melanjutkan pemasangan data menggunakan sistem sinkron. Tab instalasi bisa Anda tutup dan maksimal kembali layar sinkronisasi. Proses sinkronisasi ini cukup lama, tergantung banyaknya jumlah data dan dosen di kampus Anda. Untuk kampus kecil, biasanya selesai dalam 1 jam, bahkan kurang. Untuk kampus besar, bisa sampai seharian. Untuk instalasi sister, sebaiknya dilakukan di pagi hari, karena ada waktu panjang untuk prosesnya tanpa gangguan. Jika Anda melakukan proses instalasi di malam hari, ada kemungkinan akan kena status server sibuk dan gagal instalasi. Karena mulai jam 12 malam sampai pagi, biasanya di pusat sedang terjadi proses sinkronisasi antar aplikasi di sini, sehingga kadang menyebabkan gagal sinkronisasi. Setelah selesai sinkronisasi, Anda bisa melihat daftar data yang masuk ke sister kampus Anda.
Di sini Anda bisa melihat datanya cukup banyak. Kemudian, hal yang wajib Anda segera lakukan adalah memperbaharui aplikasi Sister ke versi terbaru dengan mengklik menu pengaturan, perbaharui versi. Di sini tersedia informasi versi Sister kampus kita beserta tanggal rilis versinya dan versi Sister terbaru dengan tanggal rilisnya pula. Silakan klik tombol perbarui apps untuk memperbaharui versi. Setelah selesai, Anda wajib melakukan dorong sinkron untuk pertama kali dengan mengklik menu pengaturan, lalu menu dorong sinkronisasi. Pastikan Anda checklist semua pilihan yang ada. Setelah selesai, klik tombol update. Kemudian, sinkron dengan mengklik menu pengaturan sinkronisasi, lalu klik tombol sinkronisasi. Silakan tunggu prosesnya sampai selesai. Biasanya tidak terlalu lama, ya sekitar kira-kira 1-30 menit, tergantung jumlah dosen dan data kampus Anda. Setelah selesai, maka proses instalasi dan pemasangan data kampus Anda di aplikasi Sister sudah selesai. Agar Sister siap digunakan, maka Anda perlu mengatur mail server, sehingga dosen nantinya bisa registrasi di Sister kampus Anda dan menggunakan lupa password jika mereka lupa password. Data settingan mail server inilah yang ditampilkan di awal video tadi. Anda wajib menyeting mail server ini dengan settingan yang benar. Jika settingannya salah, maka semua dosen tidak akan bisa register atau tidak bisa menggunakan fasilitas lupa password. Untuk detail pengaturannya, silakan klik tombol pengaturan mail server. Untuk detail pengaturannya, insya Allah di video mendatang. Keep stay di channel King Ramli. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk mendapatkan update tutorial dan informasi menarik lainnya dari channel King Ramli. Jika Anda punya usulan dan masukan yang membangun untuk perbaikan channel King Ramli ke depannya, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.